Ya, tema yang kami mau angkat di sini adalah literasi SE pada proyek transmisi 500 kV Sumatera. Jadi kenapa kami mau mengambil tema ini? Pertama memang ada masalah-masalah best practice untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ini yang tentu setiap proyek, setiap wilayah, setiap lokasi medan yang berbeda-beda pasti implementasinya pun ada perbedaan-perbedaan. Dan juga kami tambahkan materi leadership karena memang berdasarkan pengamatan kami dan juga berdasarkan kebijakan dari PT Waskita Karya, memang dalam implementasi HSE harus kita laksanakan secara top down, dan memang bagaimanapun juga implementasi HSE tersebut harus terlaksana di setiap lini. Karena memang pada awal memang pelaksanaan implementasi dari HSE tersebut kadang-kadang terjadi kendala, terutama dalam hal budaya. Namun dengan adanya penerapan dan leadership yang tegas, yang sampai lini ke bawah dari proyek, sehingga terciptalah budaya HSE di lapangan. Baik, kami mulai saja. Ruang lingkup pekerjaan transmisi 500 kV sendiri sebetulnya sangat luas, dimulai dari pembebasan lahannya sendiri. Juga di sini ada sebetulnya ada desain di sini. Yang selanjutnya ada termasuk fondasi juga, struktur fondasi. Selanjutnya procurement-nya adalah pengadaan power dan stringing. Selanjutnya pelaksanaan. Pelaksanaannya adalah power sampai dengan stringing. Nah, ini nanti produk akhirnya adalah SLO, sehingga kita akan serah terimakan kepada PLN dan sudah SLO. Sedikit tentang transmisi 500 kV Sumatera. Ini terbagi dari 3 paket sebetulnya. Ada paket 1, ada paket 2, dan paket 3. Yang secara global adalah informasi proyek tersebut tinggi towernya rata-rata antara 76 sampai 108 meter. Total berat untuk 3 paket tersebut berat tower ini ya 151.000 ton. Membernya sendiri sekitar 5,5 juta dan bautnya sendiri ada 19 juta pieces. Nah, ini kami gambarkan bahwa adanya paket 1, paket 2, dan paket 3 yang saat ini sedang berjalan. Sebetulnya adalah merupakan backbone Sumatera. Terus sumber utamanya adalah dari PLTU kita Muara ini 2 kali 500 MW sedang dalam pembangunan saat ini. Nah, paket 1, paket 2, dan paket 3 ini paket 1 antara Jambi sampai Riau, dari Aur Duri dan sampai Peranap. Paket 2 sendiri dari Peranap ke Perawang, itu di Riau juga. Paket 4 nanti dari Perawang ke Rantau Prapat. Nah, dan paket 5-nya dari Rantau Prapat ke Galau. Yang saat ini sedang ongoing adalah paket 1, paket 2, paket 3, dan PLTU. Nah, yang lain ini masih dalam proses. Kalau kami gambarkan sedikit, paket 1 itu terdiri dari 2 provinsi, Jambi dan Riau. Di Jambi sendiri di 2 kabupaten, Muaro Jambi dan Tanjung Barat. Di Riau-nya di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Total towernya 556, total jalurnya
224 MR. Untuk paket 2 sendiri terdiri dari 3 kabupaten, Indragiri, Pelalawan, dan Siak. Ini 379 tower, 160 MR. Paket 3 saat ini sedang ongoing ini di Sumatera sampai ke Jambi, ada 5 kabupaten. Di Sumatera Selatan yaitu Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Parung Muli, dan Musi Banyu. Dan di Jambinya Muaro Jambi. Jadi total towernya 631 tower, total kilometernya 237 km. Baik, salah satu yang menjadi faktor keberhasilan sesuai SNK 3 kita, yang paling utama adalah kepemimpinan. Nah, makanya ini poin A dan B ini masuk paling atas. Pemimpinan, komitmen, tanggung jawab, dan akuntabilitas manajemen kerja yang akan dilanjutkan oleh manajemen di tingkat lini. Ini kalau kami gambarkan dalam bentuk skema seperti ini, leadership dalam pendekatan SNK 3 dengan konsep PDCA. Jadi semua tahap PDCA, baik itu perencanaan, operasional, evaluasi, dan peningkatan, itu semua harus di dalam pemantauan dan pengaruh dari kepemimpinan dan partisipasi kerja. Di dalam ini juga ada isu-isu eksternal dan internal, ada keinginan dan harapan dari pekerja atau dan juga stakeholder, sehingga dihasilkan apa yang diinginkan dari sistem manajemen K3. Ini adalah sistem leadership yang digambarkan oleh James Reason seperti dalam Swiss model. Jadi dalam proses terjadinya suatu accident, adanya risiko accident, namun menjadi accident itu kita menempatkan beberapa barrier. Nah, di sini kami tandai ada 2 barrier yang paling utama. Yang penangkal utama adalah dari top management dan line management. Jadi barrier pertama adalah decision maker-nya sendiri, mengambil keputusan, para BUD kita, yang harus benar-benar menutup semua celah yang mempunyai, walaupun ada tetap resiko adanya keputusan-keputusan yang bisa saja salah. Di satu waktu bisa benar, di satu waktu yang bisa salah. Jadi ini pun harus diperbaharui dan diambil. Dan juga di tingkat barrier yang kedua di lini manajemen lini. Jadi adanya kekurangan implementasi dari manajemen lini. Nah, ini apa yang diharapkan dari pengambil keputusan itu mempunyai risiko terjadinya kekurangan pelaksanaannya. Jadi jika 2 barrier ini bocor di tempat yang sama, ini sudah menjadi latent failures. Jadi latent failures ini ada di barrier pertama, barrier kedua, dan barrier ketiga diskusi pre-condition psychological yang akan menjadi prekursornya unsafe action. Nah, ini juga menjadi latent failure. Yang ini juga jika bocor akan menjadi risiko semakin besar pada active failure dan akan terjadi accident. Baik, satu lagi kami akan gambarkan mengenai fenomena gunung es akibat dari kecelakaan kerja. Memang kecelakaan kerja yang tampak adalah kita andaikan kerugian materi yang diderita itu sebesar $1. Ini adalah biaya pengobatan, gaji karyawan tersebut sendiri yang bisa saja diasuransikan dia. Namun di balik itu ada kerugian-kerugian yang tidak tampak. Yang paling besar adalah sebetulnya ada kerusakan properti. Apalagi itu tidak diasuransikan.
Nah, ini misalnya nih ya adanya perusahaan peralatan, perusahaan produk, terlambat biaya legal, pengeluaran biaya untuk fasilitas darurat, sewa peralatan dan waktu, ada waktu untuk pendidikan. Di balik itu juga ada kerugian lain, gaji yang terus dibayar walaupun waktunya hilang. Terus karena perlu recovery, kita perlu lembur, berkurangnya hasil produksi akibat si korban sendiri, produktivitas juga akan menurun. Ekstra waktu untuk administrasi, hilangnya bisnis, dan paling penting itu adalah performance atau nama baik perusahaan. Ini memang total kerugian yang tidak tampak, yang tidak kadang menjadi tidak terukur itu akan jauh lebih besar daripada kerugian yang tampak. Ini adalah safety culture maturity level. Jadi tingkat kedewasaan budaya K3 kita. Jadi Indonesia ini pada level kedua. Jadi rata-rata safety culture perusahaan konstruksi Indonesia itu pada level kedua ini yang masih bersifat reaktif. Walaupun kita sedang menuju, ya kita masih bersyukur dengan kondisi begini, kita budaya K3 kita sudah semakin meningkat di Indonesia. Yang kita harapkan setelah proses anak tangga yang kedua ini akan menaik ke anak tangga yang ketiga yang berupa compliant, pemenuhan. Nah, sehingga yang kita harapkan selanjutnya adalah pada tangga proaktif, walaupun belum pernah terjadi, suatu kecelakaan belum pernah terjadi, tapi kita sudah menyiapkan SOP-nya atau prosedurnya. Seperti itu kira-kira. Dan tingkat yang paling tinggi adalah tingkat resilient. Memang pada saat ini waskita masih di level 3,6. Ini kita sama-sama berusaha semua untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal matriks kepemimpinan di Waskita Karya dari BOD ini memang KIHSC itu dibawahi oleh Director of Business Development dan KIHSC. Ini langsung membawahi KIHSC dan sistemnya division. Nah, ini di bawah Pak Subhan. Di tingkat unit bisnis ini ada manajer tersendiri, manajer KIHSC ini Pak Bowo. Ini Pak Bowo juga selain ada garis komando dengan SVP, tapi tetap ada garis koordinasi dengan KIHSC division dan risk division. Di tingkat proyek, KIHSC sendiri berada di lehernya project manager. Jadi setiap bagian di bawah, manajerial di bawah maupun lapangan itu semua melalui saringannya KIHSC. Nah, jadi selain juga sama di sini, selain garis komando terhadap project manager, KIHSC juga mempunyai garis koordinasi dengan manajer KIHSC dan manajer risk. Selanjutnya ini adalah yang paling utama sebelum kita memulai suatu proyek adalah P2K3. Ini di proyek kita sudah diputuskan dari Dinas Tenaga Kerja. Di sini mungkin kami akan sorotin bahwa bagaimanapun tetap kami libatkan dari vendor. Jadi lapangan itu di superintendent juga. Dan di lapangan ini vendor kita masukkan di sini. Salah satu vendor dari subkontraktor dan vendor dari mandor menjadi anggota dari P2K3. Sehingga mereka menjadi proaktif. Kemudian di masa yang depan lebih banyak subkontraktor dan mandor vendor yang bisa kita ikutkan dalam P2K3. Ini adalah SKBOD tentang kebijakan waskita yang sudah diupdate terakhir di Juni 2020. Jadi di sini poin pertama yang adalah
mematuhi peraturan perundang-undangan persyaratan lain yang berlaku, dan meningkatkan kinerja K3 LNP serta anti penyuapan secara efektif dan berkesinambungan. Nah, ini yang paling diutamakan dan pertama kali disebut di dalam kebijakan waskita. Jadi ini kebijakan waskita di bidang IHSE. Selanjutnya kebijakan SK BOD tentang kebijakan obat terlarang dan alkohol. Ini juga ada di November 2020. Kebijakan SVP, nah, ini mengenai SWA, jadi Stop Walking Authority. Jadi di dalam surat ini setiap personil waskita karya berhak melakukan SWA terhadap semua potensi dan risiko pekerjaan apapun yang terdapat di proyek. Jadi setiap orang bisa melakukan SWA, tidak harus yang mempunyai sertifikat ahli K3. Walaupun secara aturan akan tetap diatur dengan harus tetap berkoordinasi dengan agen IHSE proyek. Di tingkat unit bisnis juga ada kebijakan equity division mengenai IHSE, juga mengenai ada COVID, kebijakan P2 COVID. Juga di tingkat proyek kami tindak lanjut juga dengan kebijakan proyek. Jadi ini kebijakan dari tingkat direksi diimplementasikan terus sampai ke di tingkat proyek. Setelah kebijakan tentu ada reward dan punishment. Nah, ini salah satu sanksi terhadap pelanggaran memang berat. Jadi jika satu kali seperti pada poin 1 di sebelah kanan terjadi satu kali saja, ini sudah sanksi kepada project manager langsung turun jabatan. Ini dengan risiko dengan kejadian cacat permanen atau fatality. Nah, ini selanjutnya akan berjenjang ke surat teguran ke project team sendiri, juga ke unit bisnis. Jika dalam satu kali, jadi 2 kali dalam 6 bulan, yang turun jabatannya pun tidak SVP unit bisnis. Jadi memang berat, makanya dalam hal ini kita semua tim project harus benar-benar menjaga jangan sampai terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen, apalagi sampai fatality. Juga ada jika insiden yang menyebabkan kerugian sampai di atas 1 miliar. Nah, ini dengan sanksi yang sama, tidak di atas, namun baru pertama kali itu masih dengan surat teguran, belum jabatan. Jadi turut jika terjadi dalam 6 bulan. Terjadi 2 kali dalam 6 bulan. Baik itu begitu, ini sudah aturannya sudah sangat keras sehingga tim project harus bahu-bahu untuk jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Juga selanjutnya di dalam hal KPI itu biasanya dimasukkan di sini di dalam KPI waskita ini KIC dimasukkan di dalam dan bobot dalam KPI, sehingga ini tentu saja menjadi semangat bekerja bagi tim project untuk memaksimalkan KPI tersebut. Juga ini komitmen antara bersama KSC ditandatangani oleh direktur, dari direktur sampai ke lini paling bawah ke vendor-vendor kita, mandor sampai ke subkon. Ini bahwa kita akan menjalankan
protokol COVID sesuai prosedur perusahaan secara konsisten. Terus kita mengedepankan IHSE dalam setiap pekerjaan. Dan untuk mewujudkan tahun 2021 ini pencapaian IHSE yang unggul dan leading environment dengan tetap mempertahankan zero LTI, zero PIK, zero impact lingkungan. Nah, ini komitmen ini kita sosialisasikan sampai tingkat terbawah. Terus-menerus melakukan continuous improvement dengan budaya perusahaan akhlak berbasis teknologi informasi era 4.0, SDM yang unggul dan inovasi. Ini juga kita laksanakan di semua lini. Jadi vendor pun subkontraktor kita panggil untuk benar-benar komitmen bersama. Jadi komitmen ini adalah utuh dalam satu perusahaan. Selanjutnya dalam hal leadership yang paling penting adalah manajemen waktu. Semua kebijakan di atas kertas, semua penilaian-penilaian, semuanya itu dengan adanya kunjungan langsung di lapangan, ngecek langsung di lapangan. Ini seperti di sini di proyek kami didatangi oleh SVP. Maaf, ini masih SVP yang lama, Bapak Kurma almarhum. Nah, ini yang pada akhirnya dari produk hasil dari manajemen waktu tersebut adalah adanya penilaian dari pejabat yang menilai yang datang, sehingga itu dapat menjadi bahan evaluasi kami lebih lanjut. Di sini juga manajemen waktu selain juga hanya memeriksa dan menilai, juga memberi semangat, memberikan motivasi bagi proyek untuk meningkatkan kinerja, terutama di bidang IHSE. Nah, selanjutnya adalah kami akan singgung sedikit masalah CKSMS. Jadi CKSMS ini sebetulnya ini sebenarnya adalah salah satu tujuan kita supaya mitra kerja kita sama dengan kita, memiliki sistem manajemen quality dan HSE. Sehingga mitra kerja ini bisa menjadi partner kita, bisa menjadi partner kita secara profesional dan handal. Jika juga hasilnya belum memadai, berarti dapat kita tinggalkan secara bersama-sama. Nah, ini salah satunya, tujuannya adalah untuk memiliki dan memahami sistem PSI secara benar dan menyeluruh, seperti yang diinginkan oleh waskita. Nanti akan terdapat klaster setelah didata, setelah mereka register dan didata, terdapat klaster dari hasil penilaian. Kami di sini akan memberikan klaster terhadap vendor-vendor tersebut. Ada risiko tinggi, itu skor 76 sampai 100, risiko menengah itu 60 sampai 75, dan risiko rendah 51-58. Nah, memang untuk di proyek kami, ya karena banyaknya pekerjaan di ketinggian dan juga banyaknya pekerjaan lifting, jadi memang banyak yang bekerja dan harus memenuhi standar risiko tinggi. Jadi skor harus 76 ke atas. Dan ini akan menjadi dengan CKSMS-nya akan menjadi sistem kontrol. Sistem kontrolnya divisi manajemen untuk mengantisipasi sehingga mengurangi dampak negatif dari kerugian. Juga meningkatkan kepedulian dan kesadaran mitra kerja. Sehingga di sini mitra kerja tahu bahwa standar mereka itu apa. Kadang-kadang mereka merasa sudah cukup, namun ternyata setelah diperiksa, diberikan standarnya, ternyata mereka skornya masih rendah, sehingga mereka harus ditingkatkan. Di sini mereka perbandingan terhadap vendor-vendor yang lain.
Sehingga pada akhirnya memang kontrol dan konsultasi dengan para mitra kerja ini dalam penerapan KSE ini dapat kita laksanakan secara rutin, sehingga ada motivasi untuk meningkatkan skor tersebut. Kami kembali ke sini. Nah, di sini waskita sudah membuat prosedur sendiri di bidang pengadaan barang dan jasa, sudah di tingkat registrasi online. Selanjutnya jika online sudah masuk, tetap ada verifikasi tes maupun verifikasi fisik di lapangan. Jadi ini harus kita buktikan kebenarannya, dan pada akhirnya akan evaluasi, sehingga ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang harus diperbaiki, dan kita punya template untuk perbaikan manajemen dari manajemen sistem, safety manajemen sistemnya si vendor. Nah, ini yang semua mitra vendor terlibat dalam proyek tersebut, termasuk jika vendor tersebut memiliki anak perusahaan. Nah, ini juga dalam rangka mensukseskan program pemerintah menuju kemandirian masyarakat Indonesia dengan budaya K3. Ini buku sucinya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Tahun 2019. Sehingga harapan akhirnya adalah meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi kecelakaan kerja, mengurangi penyakit akibat kerja, sehingga semua rasa sasaran kepuasan pelanggan. Jadi harapan kita dengan adanya SDS menjadi terstandar. Ya kan? Ini mungkin metode kita sudah ya. Ya, sudah tadi. Ya. Suaranya belum ada, Pak. Oh iya, iya. Bentar. Oke, kita terus ulang ya. Tadi kan sudah. Ini mungkin bisa sambil komentarin. Ini suaranya ya. Apa? Nah, kita lanjut saja Pak ya. Tadi sudah kita lihat sama-sama metode tadi di dalam video sebelumnya. Nah, nih alternatif di dalam safety, kami di dalam ini back practice-nya di lapangan, dalam pergerakan horizontal dan vertikal kita biasa menggunakan body harness dengan 2 double hook, double lanyard, dan peredam kejut. Jadi
kadang-kadang di sini yang sering terjadi pelanggaran dari personil-personil yang akan bekerja, terutama dari pihak vendor, memang ada sanksinya. Dua land memang harus benar-benar terpasang. Nah, selanjutnya untuk positioning. Jadi untuk positioning pada saat mereka ada pengencakan baut atau misalnya pemasangan kupu-kupu atau pemasangan member, itu memang dia memerlukan 2 tangan, sehingga kita membuatlah ada semacam alat tambahan di saat bekerja. Jadi ada tali pengaman pada saat bekerja terpasang, sehingga kedua tangan bisa bekerja dengan bebas. Namun double hook, 2 lanyard yang lain tetap harus terpasang. Ini adalah HIRA-DC-nya waskita sendiri. Di HIRA-DC di dalam satu pekerjaan, dalam satu kegiatan itu kita jabarkan dalam beberapa resiko. Nah, sedangkan ini juga adalah HIRA-DC dengan PLN dan waskita yang disetujui bersama. Ini satu kegiatan, satu resikonya langsung dijabarkan banyak di sini. Ini JSA-nya waskita. Ini juga JSA-nya PLN dan waskita. Walking permit. Dan dalam untuk mulai satu kegiatan pada satu titik pekerjaan, jadi itu kita membuat izin kepada PLN. Jadi jadi kalau power itu dalam setiap power, kalau air stringing itu dalam satu section stringing. Namun di internal waskita itu kita menerapkan walking permit harian. Jadi di dalam satu titik pekerjaan dan di dalam satu titik pekerjaan kita harus ada walking permit IHSE setiap hari. Dan ini untuk mengantisipasinya, menyikapinya, kita lakukan pada malam hari dengan media komunikasi grup, WA grup. Jadi secara digital, izin ini sudah harus ada sebelum bekerja besok. Namun hard copy-nya, berkas hardnya sendiri itu dalam 2 hari sudah harus sampai di kantor Project Jambi. Nah, jadi di sini tetap kedisiplinan kita untuk melaksanakan ini. Yang terlambat membuat izin, ya terpaksa kita harus berikan sanksi. Jadi izin ini kita bagi-bagi di dalam, tentu saja karena izin ini perlu kita buat tiap hari, karena untuk mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan di gudang dan di lokasi pekerjaan, terutama masalah lifting, terus kedua pekerjaan dengan listrik, pekerjaan pengelasan, terus bekerja di ketinggian. Di gudang pun seperti itu. Jadi ini memang peak-nya pada saat peak kami pernah sampai 61 tim erection waktu itu, dan ada 5 tim stringing, sehingga memang agak sedikit kerepotan tenaga HSE-nya. Namun akhirnya kita dapat satu peak-nya dengan cara WA group. Jadi kita absen sesuai dengan titik-titik kerjanya masing-masing pekerjaan. Oke, itu dalam pekerjaan. Selanjutnya ini kami coba akan bahas mengenai awal mula dari siklus satu pekerjaan. Jadi memang pekerjaan ini seperti string ataupun erection ini sudah menjadi budaya mereka. Setiap 3 bulan mereka pulang istirahat cuti, itu kurang lebih 1 minggu di rumah
dengan perjalanan ya biasanya sampai dengan 12 hari, 13 hari. Nah ini kembali datang siklus berikutnya, mereka harus menjalani prosedur seperti ini lagi. Jadi harus ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, klinik atau puskesmas. Keterangan sehat ini melingkupi ya pemeriksaan darah, ini sampai ke HIV/AIDS, terus COVID sendiri, kondisi gula darah, kondisi kolesterol, juga kondisi jantung, tensi darah. Nah ini kita izinkan mereka berangkat ke lapangan dengan kondisi yang sehat. Nah, dengan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari klinik atau puskesmas terdekat. Yang kedua, saringan kedua adalah pekerja-pekerja yang berstatus climber. Jadi memang kalau misalnya Ericsson kita paling tidak ada 3 orang climber, dia harus mempunyai sertifikat. Nah, ini tidak ada tim Ericsson yang tidak melampirkan sertifikat. Jadi tidak yang memang bisa dengan 3 orang. Namun biasanya akan menjadi kendala kalau di bagian atas itu kurang dari 4. Setelah sertifikatnya terdata dan mereka bisa bekerja, selanjutnya kita lakukan safety induction. Safety induction ini tujuannya kembali untuk mengingatkan prosedur reward kita. Kedua, mereka memberi kenyataan mengenai kondisi mereka sendiri, sehat, pengalaman kerja, segala macam. Safety induction terutama kami galakkan setelah terjadinya COVID, karena ini COVID sendiri kadang-kadang ada masa proses inkubasi selama 1-2 hari, sehingga pernah kami laksanakan memang benar mereka harus karantina sampai dengan 3 hari baru ke lapangan. Ini sambil disiapkan semua apa istilahnya, semua keperluan mereka di lapangan, tapi mereka sendiri harus tunggu sampai 3 hari benar-benar tidak ada gejala baru berangkat. Safety induction, jadi tetap laksanakan di kantor Jambi. Namun bila hari itu terdapat grup yang sangat banyak, misalnya sampai 4 atau 5 grup sehingga memakan tempat, ya kami akan bagi-bagi mereka ke lokasi-lokasi gudang, di gudang terdekat.